Halo guys, terima kasih telah klik video ini. Dan sekarang kita akan membahas alur cerita film Insidious yang dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh James Wan. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang baru saja pindah ke rumah barunya. Alih-alih mendapatkan ketenangan, mereka justru mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata. Terlebih lagi, anak sulung mereka bernama Dalton tiba-tiba mengalami koma tanpa alasan yang jelas. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita menuju ke videonya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada kalian semua agar jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Sudah? Oke, terima kasih. Suatu pagi yang cerah, cerita akan berfokus pada keluarga kecil yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Dan seorang ibu rumah tangga bernama Renai baru saja bangun dari tidurnya lalu menemukan album foto keluarga mereka di dalam kardus. Tak lama setelahnya, anak sulungnya bernama Dalton pun menghampirinya dan mempertanyakan foto ayahnya waktu kecil yang sama sekali tak pernah ia lihat. Beberapa saat kemudian, Renai memulai rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, mengurusi ketiga anaknya yaitu Dalton, Foster, dan Kelly. Sedangkan suaminya bernama Josh sedang bersiap untuk bekerja. Setelah suami dan anak-anaknya berangkat, Renai pun kini bermain piano di ruang tengah. Lalu tak lama terdengar suara tangisan Kelly cukup keras membuat Renai buru-buru mengeceknya. Setelah menenangkan Kelly, Renai pun merasakan hal aneh dari loteng rumah, sehingga dia memutuskan untuk mengeceknya. Namun, tidak menemukan apa-apa di sana. Malam harinya, ketika semua keluarga sedang berkumpul di ruang tengah, sementara itu Dalton bermain sendirian. Namun, pintu mengarah ke loteng seketika terbuka dengan sendirinya. Akhirnya Dalton memutuskan untuk menjelajahi loteng sendirian, sedangkan kedua orang tuanya masih bersantai di ruang tengah. Namun dikagetkan dengan suara teriakan Dalton dari arah loteng. What hurts? Renai dan Josh pun bergegas menuju ke loteng untuk mengecek keadaan Dalton. Namun terdapat luka lecet di bagian dahi Dalton akibat terjatuh dari tangga. Lalu mereka pun membawa Dalton kembali ke kamarnya sambil memperingatkannya untuk tidak menjelajahi area loteng pada malam hari. Yeah, you may be a superhero, buddy, but You're not invincible. You gotta be careful, alright? Okay. Keesokan harinya, Josh datang ke kamar Dalton dengan maksud membangunkannya. Namun betapa terkejutnya dia ketika Dalton tak kunjung bangun dari tidurnya. Karena kejadian itu, Josh membawa Dalton ke rumah sakit. Menurut penjelasan sang dokter, Dalton tidak mengalami masalah apapun. Secara teknis, Dalton dinyatakan koma. Namun dokter tidak mengetahui penyebabnya dan tidak ada istilah medis untuk penyebutannya. There is no brain damage that we've detected. You can't just not wake up. I mean, there's gotta be something. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, karena keadaan Dalton tak kunjung membaik, Josh dan Renai memutuskan untuk merawat Dalton di rumah. Dihadapkan masalah yang rumit, Renai mencoba mengalihkan pikirannya dengan bermain piano walaupun itu tetap membuatnya tidak tenang. Tak lama kemudian, bisikan aneh itu kembali terdengar dari monitor baik. Singkat cerita, malam pun tiba. Foster melaporkan pada ibunya untuk pindah ke kamar lain karena dia sangat ketakutan melihat aktivitas yang tidak biasa dari Dalton, yaitu berjalan setiap malam hari.
Setelah itu, Renai berencana mengeluhkan hal itu pada Josh. Namun tiba-tiba terdengar ketukan keras dari arah pintu. Namun anehnya pada saat Josh mengeceknya, dia tidak menemukan siapapun di sana. Pada saat itu, Renai menuju ke kamar Kelly berniat mengeceknya. Namun, ia dibuat terkejut tatkala seorang pria berdiri tepat di depan jendela disusul dengan suara alarm tiba-tiba berbunyi entah apa penyebabnya. Right there! He's standing right there! Okay, take her, get Foster, go in Dalton's room. Namun keanehan tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata pintu yang ada di ruang tengah terbuka dengan sendirinya seolah ada seseorang yang membukanya. Beberapa hari kemudian, terlihat Renai sudah sangat lelah dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, ditambah lagi Josh selalu sibuk dengan pekerjaannya sampai larut malam. Sehingga Renai harus menghadapi semua ini sendirian. Renai pun kecewa dengan suaminya karena Josh dinilai skeptis dengan apa yang dialami akhir-akhir ini. Pada akhirnya Josh pun mulai sedikit percaya setelah Renai menunjukkan bekas telapak tangan berdarah yang ditemukan di kamar Dalton. I'm scared. I'm so scared. Pada saat larut malam, Josh dengan terpaksa tidur di sofa untuk berjaga-jaga. Namun saat semua orang tertidur lelap, tiba-tiba Renai mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata. Josh? Melihat kondisi seperti itu, Josh berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang istrinya lihat. Renai yang sudah tak tahan lagi dengan teror di rumah ini meminta Josh segera pindah dari sini. Singkat cerita, keluarga Lambert kini telah pindah ke rumah barunya dan terlihat ibu Josh bernama Lauren membantu Renai untuk mengatur beberapa barang. Namun, fokus Lauren teralihkan dengan sebuah foto Josh dan keluarga kecilnya. Dia tidak menyangka bahwa Josh akan memberanikan diri untuk berfoto lagi. Beberapa saat kemudian, Renai masih disibukkan dengan beberapa barang di rumahnya. Lalu sesaat kemudian, ia kembali mendapatkan teror dari hantu anak kecil yang berlarian di dalam rumahnya. Meskipun Renai dan keluarganya telah pindah, makhluk tersebut mengikutinya hingga ke rumah baru mereka. Frustrasi dengan apa yang ia hadapi, Renai memutuskan untuk berkonsultasi kepada pastor atas rekomendasi mertuanya. Namun, Josh menganggap semua ini sudah berlebihan, hingga ibunya menjelaskan bahwa semua itu adalah nyata. Bahkan ia sendiri pernah melihatnya. Meskipun hanya lewat mimpi, Lauren yakin jika di rumah ini ada makhluk yang sedang mengawasi mereka, dan yang mereka inginkan adalah Dalton. Seketika terdengar suara dari kamar Dalton. Kemudian mereka bergegas untuk mengeceknya. Dan terlihat kamar Dalton sudah berantakan sementara Dalton tergeletak di lantai. Karena kejadian aneh itu membuat Josh sedikit percaya dengan apa yang dikatakan istrinya selama ini. Ia pun mengikuti saran ibunya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat sudah ada dua pemburu hantu bernama Steve dan Tucker yang bertujuan mencari eksistensi makhluk astral tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengeksplor setiap ruangan yang ada di rumah ini. Tepat di depan pintu kamar Dalton,
jarum pada ghost detector bergerak sehingga Tucker mengeluarkan kameranya untuk memastikannya. Dan kedua hantu wanita berhasil tertangkap kamera, yang artinya sudah saatnya Tucker dan Steve memanggil atasan mereka untuk mengatasi masalah ini. Keesokan harinya, orang yang dimaksud telah tiba dan ia bernama Alice, seorang yang ahli supranatural yang katanya dapat berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Alice juga diketahui teman lama Ibu Josh. Setibanya dalam rumah, Alice sudah dapat merasakan aura negatif dari beberapa tempat, khususnya di kamar Dalton. Dan pada saat ia melihat ke arah langit-langit rumah, rupanya sudah ada makhluk halus yang sedang memperhatikan mereka. Sementara itu, Steve membantu memvisualisasikan apa yang Alice lihat. Setelah itu, Alice menyatakan bahwa kondisi yang sedang dialami oleh Dalton saat ini adalah mati suri. Dan itu sebuah fenomena ketika roh Dalton pergi menjelajah ke alam lain dan meninggalkan jasadnya yang bisa disebut sebagai proyek astral. Bagian paling terburuknya adalah ketika jasad Dalton kosong terlalu lama, maka akan ada beberapa makhluk yang mencoba untuk memasuki jasad Dalton dengan tujuan yang buruk. Dan itulah alasan kenapa para iblis terus mengikuti keluarga Lambert sampai ke rumah barunya. Setelah mendengar penjelasan Alice, Renai sebagai seorang ibu tentu merasa sangat khawatir pada putranya dan sangat berharap pada Alice untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menolong putranya. Josh yang mendengar ucapan Renai kemudian menganggap semua ini terlalu berlebihan. Maka dari itu, ia menyuruh semua kru Alice untuk pergi dari rumahnya. Beberapa hari kemudian, Josh masuk ke kamar Dalton dan melihat beberapa gambar milik putranya yang seolah mendeskripsikan kondisi yang dialaminya persis dengan apa yang diucapkan oleh Alice tempo hari. Baru setelah itu, Josh pun sadar bahwa yang dikatakan Alice rupanya benar. Ia pun segera kembali menghubungi Alice dan setuju melakukan ritual tersebut. Malam harinya, Alice sudah berada di rumah Josh dan bersiap memulai ritual dan mempersiapkan beberapa alatnya untuk berkomunikasi dengan roh Dalton. Selama beberapa saat komunikasi di antara mereka berjalan lancar, dan dalam percakapan mereka diketahui Dalton sedang tersesat di alam lain dan diawasi oleh makhluk mengerikan. Tak lama kemudian, makhluk itu merasa terganggu dengan percakapan mereka, sehingga dia mengambil alih tubuh Dalton dan meluluhlantahkan seisi kamar Dalton. Karena roh Dalton saat ini sedang terjebak di alam lain dan tak satu pun orang termasuk Alice sendiri yang bisa menyelamatkannya. Alice kemudian mengundang ibu Josh yaitu Lauren untuk menjelaskan sisi lain dari Josh. Di mana saat Josh masih kecil ternyata ia memiliki kemampuan yang sama dengan Dalton. Hal itu dibuktikan dengan beberapa foto Josh yang masih kecil dengan penampakan makhluk halus di setiap fotonya. Dan itulah alasan kenapa Josh tidak pernah ingin berfoto saat masih kecil. Kesimpulannya, sudah tidak ada yang dapat menyelamatkan Dalton saat ini kecuali ayahnya sendiri. Tanpa membuang waktu, Josh pun rela melakukan apapun demi menyelamatkan putranya dan ritual pun kembali dimulai. Singkat cerita, Josh berhasil memasuki alam lain atau disebut sebagai The Verger. Sedangkan tugas Alice adalah menuntut Josh untuk menemukan roh Dalton. Perjalanan Josh pun dimulai di rumah lamanya. Setelah melewati beberapa rintangan, roh Josh kemudian dituntun menuju loteng rumah dan di sana terlihat sebuah pintu menuju bagian terdalam The Verger. Tak hanya itu, di balik pintu itu terdapat beberapa makhluk yang jauh lebih berbahaya. Dengan bantuan Alice,
Josh berhasil menyingkirkan iblis penjaga pintu tersebut dan berhasil menemukan Dalton yang sedang terbelenggu di sana. Namun, itu baru permulaan karena iblis berwajah api telah menyadari kedatangannya dan langsung menghentikannya. Kejadian itu membuat beberapa penunggu di sana merasa terusik dan berusaha memasuki alam manusia sehingga Josh kesulitan untuk menemukan jalan pulang. Tak lama, Josh mendengar suara Rena yang menuntunnya untuk kembali menemukan jalan pulang dan berhasil mengantarkan Dalton menemukan jasadnya. Sementara itu, Josh sedang berjuang untuk kembali ke alam manusia dan berusaha mengusir entitas jahat yang sedari dulu mengganggu hidupnya. Get away from me! Setelah melewati perjalanan cukup panjang dan menegangkan, akhirnya Josh bisa kembali dengan selamat. Setelah semua teror berakhir, Alice kini bisa bernapas lega dan mengemas beberapa barangnya dan merasa senang telah membantu keluarga Lambert. Namun, beberapa saat kemudian Alice menyadari ada sesuatu yang aneh pada Josh. Lalu, ia mencoba memotretnya dan Josh menyerangnya hingga tewas. Sesaat setelah itu, Rene kemudian datang mencari keberadaan Josh, namun tidak menemukannya. Hingga pada saat Rene mengecek kamera, tiba-tiba yang nampak hanya sosok entitas jahat itu. Rupanya sedari tadi yang kita lihat bukanlah Josh, melainkan entitas jahat yang berhasil masuk ke alam manusia. Sedangkan Josh masih tersesat di alam lain. I'm right here. Dan begitulah perjalanan keluarga Lambert menuju kegelapan yang akhirnya membawa mereka pada kenyataan mengerikan bahwa batas antara dunia manusia dan dunia roh benar-benar ada. Josh memang berhasil membawa pulang putranya, Dalton, dari The Torture. Namun, bayaran yang harus ia tanggung pun jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kalau kalian suka dengan pembahasan yang seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. See you, bye-bye.